Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistik Pendidikan dan kali ini kita akan belajar tentang statistik pada pengujian instrumen penelitian. Nah, di pertemuan kali ini teman-teman akan belajar tentang apa itu uji validitas, apa itu uji reliabilitas, dan nanti teman-teman semua akan melakukan praktikum tentang penggunaan SPSS. Jadi di pertemuan kali ini teman-teman sudah mulai menggunakan software SPSS. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstalnya di laptop teman-teman, karena software SPSS ini juga nanti banyak teman-teman gunakan ketika nanti penelitian baik di skripsi ataupun penelitian yang lainnya. Baik, software SPSS ini kalau punya saya yang 25 ya. Nah, SPSS statistik. Ini terserah punya teman-teman seperti apa SPSS-nya. Oke, kita belajar tentang validitas dulu teman-teman. Validitas berasal dari kata valid yang artinya sah atau tepat. Nah, validitas ini berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jadi sebuah instrumen yang valid berarti instrumen tersebut merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu objek. Maka berdasarkan pengertian ini, maka validitas instrumen pada dasarnya berkaitan dengan ketepatan dan kesesuaian antara instrumen sebagai alat ukur dengan objek yang diukur. Misal teman-teman mengukur berat badan, tentu kita mengukur berat badan nggak valid ketika itu digunakan dengan menggunakan meteran, gitu. Alat ukurnya salah. Di kilang padi ada timbangan yang valid untuk mengukur berat beras, ini benar. Tetapi timbangannya tidak valid untuk mengukur berat emas dengan bentuk cincin, ya. Jadi alat ukurnya pun harus sesuai. Ini yang dilakukan dengan uji validitas. Baik, setiap penelitian yang dilakukan dengan memakai metode angket, misalkan teman-teman kalau melakukan penelitian itu menyebarkan angket ya, atau kuesioner, maka perlu dilakukan uji validitas. Uji validitas berkhasiat untuk mengetahui kevaliditan dan kesesuaian angket yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data daripada responden atau sampel penelitian. Nah, jadi teman-teman nanti ketika melakukan penelitian di skripsi atau penelitian yang lain, ketika angketnya sudah dibuat, kemudian sudah dinilai oleh validator, nah nanti angket tersebut diuji validitasnya. Apakah butir-butir soal nomor 1, butir soal 2, butir 3, dan lain-lainnya itu valid. Ya. Uji validitas product moment version correlation memakai prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item atau soal dengan skor total yang berasal dari balasan responden atas kuesioner. Nah, teman-teman nanti kita akan coba mengukur uji validitas product moment version ya, correlation. Jadi nanti akan kami lakukan uji coba bersama teman-teman semua. Nah, dasar pengambilan keputusannya saat uji validitas product moment. Yang pertama, teman-teman, nanti ketika sudah melakukan uji validitas, hasilnya kan sudah diketahui. Nah, ini adalah dasar pengambilan keputusannya. Apakah butir soal 1, butir soal 2, butir soal 3, dan seterusnya itu valid atau tidak. Yang pertama adalah membandingkan R hitung dengan nilai R tabel. Jadi nanti nilai R hitung yang teman-teman dapatkan nanti baik melalui SPSS ataupun perhitungan manual itu dibandingkan dengan nilai R dalam tabel. Maka jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Jadi misal di butir soal 1, R hitungnya 3 ya, dan R tabelnya 2. Nah, berarti kan 3 lebih besar daripada 2. Maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Oke, soal nomor 1 valid. Bagaimana dengan butir soal nomor 2? Misal R hitungnya 2, sedangkan R hitungnya 1 dan R tabelnya tadi kan 2. Maka item soal angket tersebut dinyatakan
tidak valid. Itu yang pertama teman-teman, jadi menghitung R tabelnya. Kemudian yang kedua, menghitung nilai signifikan to toiletnya dengan probabilitas 0,05. Jadi nanti ketika dapat datanya nilai signifikan to toiletnya kurang dari 0,05 dan persen korelatif nilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau misal nilainya 0,01 dan persen korelasinya bernilai positif, maka item soal tersebut valid. Yang kedua, walaupun hasilnya sama kayak poin 1, tetapi persen korelatifnya bernilai negatif, maka soal angket tersebut tidak valid. Nanti kita akan coba temui kasusnya ya teman-teman. Jika nilai signifikan to toiletnya lebih dari 0,5, maka bisa dipastikan item soal angket tersebut tidak valid. Jadi kalau lebih dari 0,05 nilai signifikan to toiletnya, maka angket soal tersebut dinyatakan tidak valid. Oke, itu adalah dasar-dasar keputusan ketika nanti sudah didapatkan datanya, apakah butir soalnya valid atau tidak. Ini dia dasar keputusannya. Menggunakan uji validitas produk momen. Oke, misal ini ya teman-teman, kita jadikan soal untuk nanti kita uji SPSS. Misal ada 7 butir soal ya, dengan responden jumlahnya 20, misal 20 siswa kayak gitu. Nyebar angket gitu ya, dan siswa menjawabnya. Mungkin siswa nomor 1 nih ya, si A, menjawab butir soal 7 soalnya. Mungkin butir soal 1 dia kasih nilai 2, butir soal nomor 2 dikasih nilai 3, dan seterusnya. Nah, kita akan uji apakah butir nomor soal 1 ini valid, nomor 2 bagaimana, nomor 3, dan itu caranya gimana. Mari kita saksikan ya teman-teman. Kita gunakan SPSS. Oke, hal yang pertama tentu teman-teman lakukan dulu datanya dipindahkan ke Excel. Ini sudah saya pindahkan ke Excel ya teman-teman. Respondennya 20, kemudian jumlah angketnya 7, jumlah butir angket, soal angket maksudnya 7, dan skor totalnya sekian. Nanti ini kita copy dan kita masukkan ke SPSS terlebih dahulu. Kita akan membuka SPSS-nya. Oke, bagaimana sih kalau kita dapatkan data seperti ini? Nah, kita akan masukkan di SPSS. Caranya kayak gimana? Tadi pilih yang IBS, SPSS statistik ya teman-teman. Ketika kita membukanya, langsung kita dihadapkan dengan seperti ini. Close dulu apa? Nah, yang penting yang data yang ini teman-teman. Nah, di bawahnya ada data view dan variable view, ya teman-teman. Jadi data view nanti untuk mengisi data nilai datanya, variabelnya untuk mengisi variabelnya, misal variabel butir soal 1, butir soal 2, nilai total, dan lain. Kalau data view-nya ya tadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, dan lain. Jadi kita akan coba mengisi variabelnya dulu ya. Sebelum mengisi data view, kita mengisi variabel. Misal item 1 ya untuk butir soal nomor 1, item 2 untuk butir soal nomor 2, 3, 4. Ini sepertinya nggak bisa kalau pakai spasi, jadi teman-teman no spasi di sini. Item. Oke, hanya ada 7 ya. Ada 7. Skor total. Oke, kita sudah buat variabelnya. Ada 7 butir soal dan 1 nilai total. Nah, untuk
Selanjutnya di bagian desimal, teman-teman tuliskan 0. Jadi semuanya 0. Kemudian bagian measure, teman-teman ganti dengan scale. Oke, setelah itu kita dari variable view kita pindah ke data view. Di sini sudah muncul teman-teman item 1, item 2, item 3 dan seterusnya, dan totalnya berapa. Selanjutnya kita akan copy paste datanya dari Excel ke SPSS. Langsung paste. Di sini sudah dipaste ya, 20 data teman-teman. Item butir 1, butir 2 dan seterusnya, dan nilai totalnya sekian. Nah, selanjutnya kita akan lakukan perhitungan gimana sih menguji validitas dari masing-masing skor. Nah, kemudian teman-teman pilih ke Analyze. Setelah itu ke Correlate. Pilih yang bivariate. Ulangi lagi ke Analyze, Correlate, and bivariate. Oke, masukkan semuanya teman-teman. Dari satu ke variabelnya. Ini dicentang ya, portion to tiled, dan flag signifikannya juga di. Setelah itu oke. Nah, kita akan menunggu proses. Nah, sudah muncul teman-teman. Ini adalah uji validitas dari masing-masing skor. Untuk butir nomor 1, percent correlation-nya 0,886, significant to tilednya 0. Lanjut, item 2 0,840 dan seterusnya. Nah, data ini adalah data yang nanti teman-teman bisa copy untuk lakukan judgement ya. Jadi apakah item 1 ini valid atau butir nomor soal 2 ini valid atau enggak, seperti itu. Ini sudah saya copy. Ini sudah di copy untuk di Excel-nya. Nah, kemudian kita sesuai dengan yang tadi ya teman-teman, ini dasar pengambilan keputusan untuk uji validitas. Yang pertama adalah jika R hitung lebih dari R tabel, maka item tersebut dinyatakan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka angket tersebut dinyatakan tidak valid. Butir soal tersebut tidak valid. Oke, kita coba yang butir soal nomor 1. Persen korelasinya 0,886. Signifikan to tilednya 0,00. Oke. R hitungnya adalah 0,886. Oke. R tabelnya berapa? Nah, kita cari dulu R tabelnya teman-teman di sini. Karena tadi jumlah respondennya berapa teman-teman? 20 ya, 20. Maka untuk level signifikan dari kita pakai tadi 5% ya. Jadi 0,444. Ini bisa saya kotakin mungkin supaya lebih jelas. Maka yang dipakai adalah ini ya, karena 20 responden, 0,844. Oke, ini 0,44. Maka untuk item nomor 1, R hitungnya 0,886, R tabel 0,44. Maka R hitungnya lebih besar daripada R tabel. 0,886 lebih besar dari 0,444. Maka bisa dipastikan nomor 1 R hitung lebih dari R tabel, maka angket butir nomor 1 dinyatakan valid. Nah, kemudian bagaimana untuk poin 2? Nilai signifikan to tilednya apakah kurang dari 0,05 atau lebih? Kita lihat signifikan to tilednya adalah 0. Oke, 0. Maka kurang dari 0,05. Maka jika kurang dari 0,5 dan nilainya positif tadi ya, nilai apa? Signifikannya R,
ya ini, maka dinyatakan juga valid. Beranjak ke nomor 2 teman-teman, item nomor 2, R hitungnya 0,840, R tabelnya 0,44, maka lebih dari, jika lebih dari maka valid. Kemudian yang kedua adalah totaletnya 0,00 kurang dari 0,05, juga valid. Nomor 3 ini juga valid, nomor 4 valid, seterusnya. Yang nomor item 7 valid ya teman-teman, walaupun beda tipis 0,499 ini 0,444, seperti itu teman-teman. Untuk melakukan dasar pengambilan keputusan uji validitas pada produk momen, jadi seperti inilah. Jadi bisa dinyatakan seluruh butir soal 77-nya adalah valid, karena tadi teman-teman sudah lihat persen correlation-nya berapa, signifikan totaletnya berapa. Nah, seperti itulah teman-teman untuk melakukan uji validitas. Nah, sekarang kita akan beranjak ke uji reliabilitas. Oh ya, nanti jika teman-teman ingin ada pertanyaan untuk uji validitas atau reliabilitas, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa di grup WhatsApp. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang uji validitas produk momen, selanjutnya kita yang harus kita lakukan supaya angket yang dipakai ya dalam penelitian itu benar-benar sanggup diandalkan sebagai alat pengumpul data, maka angket tersebut perlu dilakukan uji reliabilitas atau tingkat kepercayaannya kayak gimana sih. Nah, secara umum reliabilitas diartikan sebagai sesuatu hal yang sanggup diandalkan atau keadaan yang sanggup dipercaya. Dalam analisis statistik pada penelitian, uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang dipakai oleh peneliti, sehingga angket tersebut sanggup diandalkan untuk mengukur variabel penelitian walaupun penelitian ini dilakukan berulang-ulang dengan angket atau kuesioner yang sama. Oke, pencatatan uji validitas dilakukan terlebih dahulu ya, baru kemudian dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Jadi jangan kebalik, uji reliabilitas dulu baru validitas, tapi validitas dulu baru reliabilitas. Lalu bagaimana dasar keputusannya untuk melakukan uji reliabilitas? Yang umum dilakukan menggunakan Alpha Cronbach. Dalam bukunya Wiratna Sujarweni, SPSS Penelitian, menjelaskan bahwa uji reliabilitas sanggup dilakukan secara gotong royong terhadap seluruh butir atau item pertanyaan dalam angket kuesioner penelitian. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Sementara jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60, ya, jika kurang dari 0,6, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Jadi patokannya adalah angkanya 0,60 ya untuk alpha Cronbach-nya. Nah, sekarang kita uji kasus reliabilitas yang tadi. Sama tadi, soalnya sama ya, bagaimana nanti SPSS. Untuk di SPSS, teman-teman, silakan buka SPSS-nya lagi. Yang ini boleh disimpan, boleh enggak. Nah, kita kembali ke tadi ya, bagian depannya. Variabel view tetap sama, data view-nya sama karena datanya juga sama, teman-teman. Sekarang kita akan lakukan bagaimana sih caranya melakukan uji reliabilitas. Ini butir saat 1 sampai 7 masih sama ya, teman-teman. Dari Excel di copy ke sini juga. Nah, caranya adalah melakukan analyze dengan klik analyze, kemudian ke scale, kemudian reliability analysis. Saya ulangi lagi, analyze, scale, reliability analyze. Masukin semuanya, teman-teman. Oke, modelnya alpha. Pada statistik, klik scale if item deleted. Oke. Setelah itu oke. Oke. 20 responden 100% semua. Oke, Cronbach alpha totalnya 0,850 teman-teman. Maka tadi patokannya ada 0,6. Maka kalau lebih dari 0,6 datanya reliable. Oke. Nah, ini data per itemnya teman-teman bisa lihat.
Cronbach alpanya. Yang pertama 0,793, 0,806, semuanya di atas 0,6. Maka jika semua datanya di atas 0,6, tadi menggunakan Cronbach alpha, ya teman-teman, maka data tersebut dinyatakan reliable. Tapi kalau tadi misal hasilnya 0,060, maka datanya tidak reliable. Oke, di sini semua reliable ya, di atas 0,6. Oke. Seperti itu teman-teman untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Saya harap teman-teman bisa melakukan percobaannya di rumah dan video ini semoga bisa bermanfaat. Baik nanti ketika teman-teman skripsi ataupun melakukan penelitian yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau di WhatsApp ya teman-teman. Untuk perbedaan kita. Demikian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.